Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bilirubin. Bilirubin adalah sisa metabolisme besi yang ada di tubuh. 70% berasal dari eritrosit dan sisanya berasal dari molekul protein lainnya, di mana molekul protein lainnya ini yaitu mioglobin dan enzim yang mengandung zat besi. Lalu eritrosit ini jika sudah tua akan dipecahkan dari limfa yang menghasilkan hemoglobin. Nah, di mana hemoglobin ini akan dipecahkan menjadi hem dan globin. Si globin ini akan digunakan kembali. Sedangkan si hem ini memiliki 3 struktur utamanya, di mana ada CO atau karbon oksida, besi Fe, dan cincin perforin. CO ini yang akan dibuang, sedangkan si Fe dia akan didaur ulang. Dan cincin perforin ini dia nama lainnya adalah biliverdin. Si hem ini dipecahkan oleh hemdeoksigenase dilen, makanya dia akan terdapat 3 struktur utama. Jadi saya ulangkan kembali, hem ini dia memiliki 3 struktur utama ini, yaitu hasil dari pemecahan dari hemdeoksigenase dilen. Baiklah, biliverdin ini yang akan diubah oleh enzim biliverdin reduktase. Setelah dia diubah oleh enzim biliverdin reduktase, dia akan berubah dari biliverdin menjadi bilirubin indirect, di mana bilirubin indirect adalah zat yang tidak larut dalam air. Si bilirubin indirect ini akan dibawa ke hepar. Dia akan dibawa ke hepar. Karena tadi bilirubin indirect ini tidak larut dalam air, dia akan dibawa oleh protein. Karena tidak larut dalam air, dia akan dibawa oleh protein berupa albumin menuju pembuluh darah. Si bilirubin indirect ini agar bisa larut dalam air dan masuk ke usus, ada
yang ada sel bernama sel bernama sel hepatosit. Sel hepatosit ini akan menambahkan asam glukuronat. Dan asam glukuronat ini akan dibantu oleh glukuronil transferase. Dari penambahan asam glukonat dan glukuronil transferase ini, dari bilirubin indirect akan berubah menjadi bilirubin direct. Nah, bilirubin direct ini yang sudah merupakan zat larut dalam air. Sedangkan tadi bilirubin indirect adalah zat yang tidak larut dalam air. Ini biasanya disebut juga dengan bilirubin indirect itu tak terkonjugasi. Sedangkan yang direct terkonjugasi. Baiklah. Si bilirubin direct, jika dia sudah sampai ke usus besar, dan di mana usus besar itu, oke baiklah kita gambarin ya. Jika dia sudah sampai di usus besar, si usus besar ini di dalamnya terdapat banyak bakteri. Nah, si bakteri ini akan mengeluarkan enzim. Dia akan mengeluarkan enzim. Enzim itu bernama enzim beta glukuronidase. Di mana enzim beta glukuronidase yang akan mengubah bilirubin direct menjadi urobilinogen. Berarti si enzim glukuronidase ini akan mengubah bilirubin direct menjadi biliverdin. Akan menjadi urobilinogen. Nah, kita buka lembaran barunya. Dari urobilinogen ini sebagian kecilnya dia akan direabsorpsi dan akan ada juga dioksidasi, di mana oksidasi ini dia akan dioksidasi oleh flora yang ada di usus menjadi stereobilin, di mana setelah dioksidasi oleh flora menjadi stereobilin, ini akan keluar bersama fesas. Baik, sudah. Lalu ada reabsorpsi.
Sebagian kecil akan direabsorpsi lalu mengalir ke vena porta. Dari vena porta dia akan ke usus, akan ke hati. Nah, dari vena porta usus hati ini ada namanya siklus. Siklus itu bernama urobilinogen enterohepatik. Jadi siklus ini adalah siklus yang dari urobilinogen yang direabsorpsi dari vena porta ke usus lalu ke hati. Nah, sedangkan ada yang belum direabsorpsi, maksudnya sebagian yang tidak direabsorpsi itu jika kadarnya berlebih, maka dia akan keluar bersama urin. Oke, pembahasan dari bilirubin ini kali ini sudah selesai dan dapat kita simpulkan bahwa si bilirubin ini menggunakan 3 organ dalam pemprosesan terbentuknya bilirubin. Dari dia berupa zat besi menjadi bilirubin. Nah, si bilirubin ini ada 3 fase, yaitu fase pascahepatik, hepatik, dan prahepatik, hepatik, dan pascahepatik. Si prahepatik itu adalah yang di bagian hem ini, di bagian D sampai biliverdin. Nah, kalau sudah bili indirect ini berubah menjadi bilirubin direct, itu merupakan siklus hepatik. Dan sedangkan yang dari bilirubin direct yang menjadi urobilinogen itu disebut dengan siklus pascahepatik. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan pembicaraan tadi atau kesalahan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.